Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, bila Allah menghendaki satu kebaikan untuk satu orang atau untuk satu kaum, untuk satu bangsa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirim seorang dai kepadanya, kepada bangsa itu, kepada kaum itu. Dan kemudian kaum itu dikasih taufik oleh Allah untuk menerima dai-dai tersebut. Begitu juga semuanya dalam sejarah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki kehancuran untuk satu kaum, maka pertama kali tandanya itu kaum itu meninggalkan usaha dakwah. Ini tandanya kehancuran akan didatangkan oleh Allah kepada satu kaum. Kaum itu enggak mau dakwah. Ketika Allah menghendaki kemuliaan kepada Bani Israel, yang waktu itu Bani Israel sudah dalam keadaan sangat menderita, sangat lemah, porak-poranda, dijadikan budak-budak di negeri Mesir. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemuliaan untuk Bani Israel lagi. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Allah menghendaki bahwa Bani Israel yang telah lemah, yang telah menderita, ditindas, Allah menghendaki mereka menjadi orang-orang yang mulia lagi, menjadi pimpinan-pimpinan lagi. Maka apa yang dibuat oleh Allah, bukan kemuliaan itu langsung diberikan, tapi pertama kali Allah Subhanahu wa taala ngirim seorang dai, yaitu Nabi Musa alaihissalatu wassalam, yang kerjanya usaha dakwah, menemui setiap orang, masuk setiap rumah. Hai manusia, katakanlah la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah,
Tidak ada yang berhak diagung-agungkan selain Allah. Tidak ada yang berhak diminta selain Allah. Yang berkuasa hanyalah Allah. Dialah Allah yang menghidupkan, dialah Allah yang mematikan. Dialah Allah pencipta alam semesta ini. Dialah Allah Al-Hadi yang memberikan hidayat. Dia pula Allah Al-Mudhil yang menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Dialah Allah Asy-Syafi yang menyembuhkan segala orang yang sakit. Dialah Allah Khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu. Maka Nabi Musa ini buat dakwah terus menerus. Pada awalnya sepertinya tidak ada hasilnya. Bani Israel tetap menderita saja. Fir'aun kezalimannya tambah menjadi-jadi. Sehingga sebagian Bani Israel ini merasa kecewa dengan usaha dakwahnya Nabi Musa ini. Udzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Hai Musa, sebelum kamu datang kami menderita, setelah kamu datang juga sama saja kita menderita. Tapi Nabi Musa memberikan kepahaman kepada kaumnya bahwa penderitaan sekarang ini berbeda dengan penderitaan yang dulu. Penderitaan yang dulu itu penderitaan karena kamu banyak dosa. Sehingga penderitaan itu maknanya azab Allah kepada kamu, hukuman Allah kepada kamu. Tapi penderitaan yang ada sekarang berbeda, hai kaumku. Penderitaan yang ada sekarang ini penderitaan karena perjuangan. Karena kamu telah usaha memperjuangkan agama Allah. Maka penderitaan yang sekarang ini ada nilainya di sisi Allah, akan mendatangkan pertolongan Allah. Asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Ini penderitaan yang sekarang ini akibatnya pasti akan mendatangkan pertolongan Allah. Musuh-musuh kamu akan dihancurkan oleh Allah dan kamu akan dijadikan pimpinan di muka bumi. Kemudian Allah akan melihat apa yang akan kamu buat setelah jadi pimpinan-pimpinan nanti. Terus Nabi Musa dakwah siang dan malam. Tidak peduli dengan rintangan-rintangan dan tantangan. Akhirnya datanglah pertolongan Allah yang telah dijanjikan. Allah SWT telah hancurkan Fir'aun dengan seluruh pasukannya. Dan Allah SWT telah menjadikan Bani Israel menjadi pimpinan-pimpinan di negeri Mesir. Kam taraku min jannati wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim. Istana-istana, taman-taman yang dibangun oleh Fir'aun dan dinasti-dinastinya beratus-ratus tahun akhirnya dimiliki oleh Bani Israel secara gratis. Jibar-jibur, mangan nganggur, omah magrong-magrong tanpa yoso. Istilah wong Jawa. Jadi Fir'aun siang dan malam pikirnya bagaimana membangun rumah-rumah, membangun taman-taman, membangun negaranya, membangun pasukannya, membangun militernya, membangun kekuasaannya. Tapi Nabi Musa bersama sahabat-sahabatnya siang dan malam membangun agamanya, membangun hubungan dengan Allah SWT, membangun sifat-sifat yang dicintai oleh Allah, membangun sifat tawakal, bergantung hanya kepada Allah. Ketika kaumnya mengeluh, Nabi Musa mengatakan, wa 'alallahi tawakkalu, wa 'alallahi tawakkalu in kuntum mu'minin. Bergantunglah kamu kepada Allah bila kamu ini memang benar-benar beriman.
Akhirnya bagaimana malaikat? Ketika orang Islam sampai kepada puncaknya, yaitu ketika mereka sudah betul-betul ta'alluq kepada Allah, hatinya, yakinnya sudah sempurna, akhirnya datang pertolongan Allah. Usaha-usaha Fir'aun ternyata tidak ada gunanya, hancur semuanya. Ini bedanya usaha para nabi dengan usaha orang-orang lain. Usaha para nabi dan pengikutnya itu usaha atas manusia. Bagaimana manusia ini kenal dengan Allah, bagaimana manusia ini punya sifat-sifat yang dicintai oleh Allah, punya amalan-amalan yang dicintai oleh Allah, sehingga manusia ini dibantu oleh Allah, dibela oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah. Ini usahanya para nabi. Kalau usahanya orang-orang yang tidak ikut para nabi, bangun rumahnya, bangun sawahnya, bangun irigasinya, gedung-gedungnya, itu yang dipikir. Yang dibangun itu perkara-perkara yang di luar manusia. Tapi manusianya itu sendiri nggak pernah difikirkan. Bagaimana manusia ini punya hubungan kepada Allah nggak difikirkan. Bagaimana manusia ini dapat ridha Allah nggak difikirkan. Yang difikirkan dunia, 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 sampai lupa tidak menjalin hubungan baik dengan pemilik dunia ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya usaha-usaha yang demikian ini mendatangkan malapetaka, mendatangkan kekecewaan, mendatangkan kehancuran, seperti usahanya Fir'aun laknatullah alaih. Para nabi tidak seperti itu arahnya. Bagaimana manusianya ini yang diperbaiki. Namulaikan Allah Ta'ala. Dan untuk memperbaiki manusia ini, pertama kali dikenalkan dengan Allah. Inilah namanya dakwah. Waman ahsanu qawla mimman da'a ilallah. Siapakah yang lebih baik perkataannya melebihi orang yang mengajak kepada Allah. Orang mengajak kepada Allah. Ada orang mengajak ke sawah, bagus juga kerja di sawah. Hasilnya apa? Kerja di sawah, ya hasilnya padi, dele, jagung. Nah, itu hasilnya mengajak ke sawah. Hasilnya mengajak ke pabrik, apa? Mobil, nah, produk-produk pabrik itu. Hasilnya mengajak ke politik, umpamanya hasilnya apa? Kursi DPR, gitu. Jadi bupati, jadi raja, jadi menteri. Hasilnya pergi ke sekolah, apa? Ya, dapat ijazah SD, SMP. Kalau hasilnya mengajak kepada Allah, apa? Hasilnya mengajak kepada Allah itu jauh-jauh lebih besar dari itu semua, nggak bisa dibayangkan. Hasilnya manusia ini akan menjadi kekasih Allah, sehingga akan dibantu oleh Allah, dibela oleh Allah, menjadi wali-wali Allah, menjadi raja-raja di surga Allah SWT, dalam kehidupan yang kekal abadi yang selama-lamanya. Maka siapakah yang lebih baik perkataannya melebihi orang yang mengajak manusia kepada Allah. Maka orang yang mengajak manusia kepada Allah ini pahalanya besar, malaikat. Dikatakan dalam satu hadisnya Sayyidina Ali, bahwa orang yang berjalan untuk menyemangatkan teman-temannya supaya memperjuangkan agama Allah, maka setiap langkah dihitung seperti ibadah 1 tahun. Ibadah 1 tahun itu kayak apa nilainya? Sholat 2 rakaat, sholat sunnah di tengah malam saja lebih mahal dari dunia dengan segala isinya.
nggak bisa dibayangkan. Maka kita di sini ini sama-sama bukanlah maksudnya hanya sekedar untuk mendengarkan pengajian-pengajian, tapi bagaimana kita duduk sama-sama sini untuk kita tanamkan dalam hati kita rasa tanggung jawab agama, ada fikir mengenai agama, kerisauan terhadap keadaan agama. Malam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak risau, tidak ada perhatian, keprihatinan terhadap keadaan orang-orang Islam, maka dia bukan termasuk golongan orang Islam, kata Nabi. Maksudnya golongan orang Islam yang baik, yang sempurna keislamannya, yang lurus keislamannya. Dismulaikan Allah Ta'ala, Masya Allah, Allah telah tampakkan hasil kerja dakwah itu pada zaman dulu dan zaman sekarang. Dimulai dari yang mulia baginda Muhammad SAW, ketika beliau mulai usaha dakwah, kelihatannya sederhana aja kerjanya itu. Dari rumah ke rumah, dari orang ke orang, dari kampung ke kampung. Ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Hai manusia, katakanlah la ilaha illallah, kamu akan sukses. Tanamkan keyakinan bahwa tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak diminta, tidak ada yang berhak diagung-agungkan selain Allah. Kamu akan sukses. Nabi bergerak dari rumah ke rumah, dari orang ke orang. Hasil geraknya itu bagaimana? Masya Allah. Pertama ini tantangan dari segala arah semuanya. Tapi terus saja Nabi istiqomah. Hasilnya itu awalnya itu kekecewaan. Orang jauh, orang dekat, semua atau hampir semua menolak atas kerja Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi Nabi terus istiqomah. Beliau punya keyakinan bahwa dengan kerja dakwah ini pasti pertolongan Allah akan datang. Karena dakwah ini bukan maunya Rasulullah SAW, bukan atas kehendak Rasulullah SAW, bukan programnya Rasulullah SAW. Dakwah ini perintah Allah kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi keampuhan dakwah itu bukan letaknya itu kepada orangnya yang dakwah itu, tapi yang menyuruh dakwah itu loh siapa? Nabi ini memang semulia-mulianya makhluk, tetapi semuliakan Allah Ta'ala, kekuatan baginda Nabi alaihissalam itu tampak, kehebatannya itu tampak ketika beliau telah menjalankan perintah Allah, menyampaikan agama ini kepada manusia. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, kita harus memahami perkara ini semua. Jangan dikira dakwah ini programnya orang Pakistan, orang India, orang Temboro. Bukan. Ini perintah Allah kepada Rasulullah SAW dan perintah Allah kepada pengikutnya Rasulullah SAW. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah ana wa man ittaba'ani. Katakanlah hai Muhammad, inilah jalan hidupku. Jalan hidupku ini apa? Ad'u ilallah, mengajak manusia kepada Allah. Dan ini bukan jalan hidup saya saja, tapi ana wa manittaba'ani, saya dan pengikut-pengikut saya, jalan hidupnya adalah ad'u ilallah, mengajak manusia kepada Allah. Maka Nabi terus dakwah siang dan malam, malaikat.
Maka dengan dakwah beliau ini maka muncullah orang yang imannya begitu tinggi seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikatakan oleh Nabi bila imannya seluruh umat ini ditimbang dengan imannya Abu Bakar, maka imannya Abu Bakar lebih berat. Bagaimana imannya Abu Bakar itu? Tidak bisa kita bayangkan malaikat. Abu Bakar pernah mengatakan, saya tidak pernah melihat apa saja di dunia ini kecuali saya sudah ingat kepada Allah sebelum melihat itu. Kalau umumnya orang melihat makhluk teringat Khaliqnya, teringat Allah. Melihat makhluk, melihat benda-benda teringat penciptanya. Ini umumnya orang beriman. Tapi kalau Abu Bakar enggak. Sebelum melihat makhluk sudah ingat kepada Khaliqnya dulu. Ini bagian gambaran imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dengan kerja dakwah yang mulia baginda Nabi SAW, maka muncullah orang seperti Sayyidina Umar bin Khattab yang terkenal dengan keadilannya. Muncullah orang seperti Utsman ibnu Affan yang terkenal dengan kelembutannya dan sifat malunya, sehingga para malaikat pun malu dengan Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Innal malaikata la tastahyi min Utsman ibnu Affan kama tastahyi min Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, sesungguhnya para malaikat itu malu kepada Utsman sebagaimana para malaikat itu merasa malu dengan Rasulullah, katanya. Muncullah orang seperti Ali bin Abi Thalib yang terkenal dengan lautan ilmu. Pernah beliau mengatakan, seumpama saya ini menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim ini, saya tulis dipikul 19 onta nggak cukup. Ini penjelasan mengenai bismillah saja ini kalau saya tulis jadi kitab 19 onta nggak cukup. Muncullah malaikat Allah Ta'ala orang yang doa-doanya makbul seperti Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Orang picek buta pun didoain sama Sa'ad langsung melek malaikat. Muncullah orang-orang seperti itu hasil dakwahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Muncullah panglima terbesar sepanjang sejarah yang tidak pernah kalah dalam perang, Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Muncullah orang yang suaranya indah, merdu seperti suaranya Nabi Daud, yaitu Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Muncullah orang-orang hebat. Kapan itu? Itu dulu orang-orang itu enggak ada. Setelah usaha dakwahnya yang mulia baginda Muhammad SAW, muncullah seorang budak hitam. Tapi kalau azan, Madinah akan bergetar. Orang-orang akan menangis teringat Nabi. Siapa itu? Bilal ibnu Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Muncullah kampung yang semua penduduknya itu wali-wali Allah. Itulah kampung Madinah Al-Munawwarah. Laki-lakinya, wanitanya, anak-anaknya, semua ini orang-orang soleh, semua orang-orang takwa. Sehingga yang kecil-kecil pun ingin jihad di jalan Allah, ingin berjuang di jalan Allah. Sehingga yang kecil-kecil pun sudah pikir dakwah, ini orang-orang Madinah. Anak-anak kecil itu musyawarah di Madinah itu. Itu ada orang tua namanya Amr ibnu Jamuh, tokoh Madinah. Anak-anak kecil itu mikir, ini Mbah Amr ini loh, sudah tua,
masih menyembah berhala. Bagaimana ini? Akhirnya anak-anak itu sudah kita curi aja berhalanya. Dicuri, dimasukkan WC gitu. Ketemu lagi marah-marah Amr, Tuhan saya dimasukkan WC, bagaimana ini gitu. Akhirnya dicuri lagi sama anak-anak kecil itu, masukkan WC lagi, malah dikalungi dengan bangkai anjing. Akhirnya Amr itu sadar, masa Tuhan kok di WC gitu. Sudah saya masuk Islam saja. Anak-anak kecil pikir agama ini anak-anak Madinah ini mereka. Jadi sudah mulai kan Allah Ta'ala, ini sebab kerja dakwah itu kayak begitu semula kan. Muncul masyarakat, kampung-kampung yang diridhoi oleh Allah. Laki-lakinya, wanitanya, semua amal agama Allah. Kalau sakit dikunjungi malaikat, Masya Allah. Ini orang-orang Madinah. Ada orang Madinah sakit, tiba-tiba didatangi orang yang ganteng sekali, wangi sekali. Dia tidak kenal. Setelah orang tadi pergi, Rasulullah datang. Maka orang yang sakit tadi mengatakan, ya Rasulullah, baru saja datang orang sangat ganteng sekali, wangi sekali. Tidak ada manusia seperti dia kecuali Rasulullah saja. Maka Rasulullah mengatakan, tadi itu Jibril menjenguk kamu. Masya Allah. Ini orang Madinah ini kalau sakit dijenguk Jibril malaikat. Mulai kan sampai wanita-wanita, anak-anak kecil, semuanya amal agama, memperjuangkan agama, fikir agama. Ini keadaan Madinah hasil dakwah itu kayak begitu. Sekarang orang Islam ini tidak tahu cerita-cerita ini mulai kan. Ceritanya ini pikir bagaimana listrik masuk desa, bagaimana aspal masuk desa, itu aja pikirnya itu. Bagaimana selokan-selokan air diperbaiki, bagaimana kampung saya jadi seperti London, seperti Tokyo. Na'udzubillah malaikat Allah Ta'ala. Ini London, Tokyo ini kotanya orang-orang yang tidak kenal dengan Allah. Kehidupan orang-orang yang tidak kenal kepada Allah. Kehidupannya orang yang hidupnya hanya menunggu azab Allah saja. Kehidupan menunggu jahanam, itu yang mau ditiru. Mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini zaman Nabi. Dan dakwah ini terus menampakkan hasilnya setelah zaman itu juga. Zaman tabi'in, ketika usaha dakwah ini kuat malaikat, maka muncullah orang-orang hebat. Muncullah orang seperti Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, Hasan al-Bisri radhiyallahu ta'ala anhu. Muncullah Muhammad ibnu Qasim, anak umur 17 tahun, membawa teman-temannya pergi ke Pakistan. Akhirnya orang Pakistan masuk Islam semua. Kayak begitu kalau fikir dakwah ini kuat mulai kan. Anak-anak muda mengislamkan satu negara. Kok bisa begitu? Padahal ini Muhammad ibnu Qasim itu orang dari Taif, yang mbah-mbahnya dulu bandemi Kanjeng Nabi, ngusir Rasulullah, ngelempari batu dai. Lah kok cucunya jadi wali, penyebar agama di Sindhi, di Pakistan sana. Ini mulaikan Allah SWT. Bila usaha dakwah ini kuat mulaikan, maka muncullah orang-orang soleh mulaikan. Muncullah wali-wali Allah, muncullah ulama-ulama, muncullah orang seperti Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, yang ilmunya memenuhi dunia. Muncullah orang seperti Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu,
Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Al-Ghazali. Dari mana mereka muncul? Dari masyarakat yang tidak sholat? Bukan. Dari masyarakatnya tidak kenal agama mereka muncul, tidak. Dari masyarakat yang cinta agama, maka muncullah orang-orang hebat seperti itu. Dari mana kok masyarakat cinta agama? Karena adanya kerja dakwah. Zaman setelah itu masih muncul orang-orang hebat juga. Muncullah orang yang seperti Abdul Qadir Al-Jailani, di mana kekuatan doanya ini, ayam sudah mati, sudah disembelih, sudah dimakan, tinggal tulangnya. Qum biidznillah, bangkit kamu dengan izin Allah. Ayam itu jalan lagi. Ini bukan nabi, bukan rasul, ini orang tahun 500-an ya. Kok muncul orang seperti itu tuh bagaimana? Ini diceritakan, bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan karomahnya Abdul Qadir Jailani ini diriwayatkan secara mutawatir, terkenal seluruh dunia pada zaman itu. Nah, mulai kan Allah SWT muncullah orang seperti Syekh Bahauddin Naqsyabandi, Muainuddin Al-Justi. Yang Muainuddin Al-Justi itu mengadakan perjalanan 1 tahun di India, 9 juta orang masuk Islam. Jadi ketika fikir dakwah ini kuat, semulaikan muncul orang-orang seperti itu, semulaikan. Muncullah Wali Songo yang menyebarkan agama seluruh Nusantara. Hampir tidak ada pulau yang tidak dimasuki Islam di Nusantara ini. Kayak apa yang 500 tahun yang lalu, semulaikan. 500 tahun yang lalu. Sulitnya perjalanan di Jawa ini, apalagi di luar Jawa. Tapi Islam telah tersebar. Barokahnya kerjanya Wali Songo dan teman-temannya. Ada orang Arab namanya Ja'far Shadiq katanya. Naik kapal, kapalnya pecah di Ternate sana, di Maluku. Begitu Ja'far terdampar di sana, akhirnya dakwah di sana, dikawin sama Ratu Maluku. Akhirnya masuk Islam semua sampai sekarang. Jadi kalau manusia ini ada pikir dakwah, Masya Allah, musibah pun jadi rahmat. Kapalnya pecah malah orang-orang pada masuk Islam sampai sekarang. Kalau ada pikir dakwah itu orang seperti itu semua. Ini dulu beberapa ratus tahun yang lalu, sampai sekarang juga. Bagaimana dengan fikir dakwah Syekh Muhammad Ilyas dengan teman-temannya, Syekh Zakaria, Syekh In'amul Hasan, Syekh Yusuf. Di masjid yang kecil di Nizamuddin sana, semulaikan, di India. Masjidnya kecil, Masya Allah. Tapi fikirnya besar. Sekarang kita ini masjidnya besar, fikirnya kecil. Syekh Ilyas itu masjidnya kecil. Masya Allah, tidak ada fasilitas-fasilitas, sangat sederhana. Beberapa orang di emper masjid itu fikir agama. Menangis karena agama. Tidak rela agama merosot, sedangkan mereka masih hidup. Setiap malam menangis, setiap siang bergerak. Bukan orang kaya-kaya, bukan pejabat-pejabat. Suasana semua tidak mendukung. Pada waktu itu India dalam penjajahan Inggris. Orang makan pun sulit, ekonomi sangat sulit. Masya Allah. Tapi Syekh Ilyas punya keyakinan, kalau membela agama Allah, Allah akan bela beliau. Akhirnya dengan kerja beliau ini telah bangkit kerja dakwah di seluruh dunia. Di Amerika pun dibangun masjid-masjid.
Di Inggris ada 2.500 masjid, ratusan pesantren. Begitu juga di Perancis, yang dulunya tidak ada masjid, tidak ada orang Islam. Sekarang mana-mana masjid. Di mana saja kita naik kereta api, di sana mesti ketemu orang pakai jubah. Di mana-mana stasiun mesti kita ketemu orang pakai purdah. Karena apa ini semalekan? Karena kerja dakwah. Fikir dakwah. Fikir dakwah ini kalau masuk dalam hati seseorang, siapa saja. Apa itu orang Jawa, apa orang India, apa orang Arab, apa orang Turki, apa orang Cina. Ada orang Cina namanya Suri Gade dengan beberapa temannya dari Sumatera datang ke Sulawesi sana, Sulawesi Selatan sana. Maka berbondong-bondong orang masuk Islam. Ini orang Cina ini. Jadi Cina itu juga bisa dakwah ternyata itu malaikat. Sekarang kita terkenalnya Cina ini pintere dodolan, bikin toko itu Cina. Ngitung uang, kalau suruh ngitung tasbih nggak cocok Cina. Itu kenapa demikian ini? Padahal sejarahnya tidak begitu. Banyak Cina-Cina zaman dulu jadi dai, memperjuangkan agama Allah SWT. Dulu semulaikan wa ta'ala, Masya Allah, di Afrika, di daerah yang sekarang namanya bangsa Maroko sekitarnya itu, ada suku yang paling terkenal brutal di dunia, namanya suku Barbar. Suku Barbar ini orang paling brutal orangnya, Masya Allah, kerjanya membunuhin orang. Tapi semulaikan Allah Ta'ala, Musa ibnu Nusair datang ke sana dengan fikir agama. Akhirnya suku ini masuk Islam semua. Sampai sekarang jadi ulama-ulama, jadi penulis-penulis kitab, jadi pejuang-pejuang. Padahal dulu itu terkenal, Masya Allah, orang Arab itu kalau mencaci orang itu, kamu seperti orang barbar saja. Orang sudah enggak karuan jeleknya kalau sudah dikatakan barbari. Tapi setelah dakwah datang, jadi orang-orang yang mulia. Begitu juga orang Turki. Orang Turki itu saudaranya Ya'juj Ma'juj katanya. Masya Allah, ini kan sudah dari segi nasab itu jelek sekali itu, saudaranya Ya'juj Ma'juj katanya. Ya'juj Ma'juj itu ketika dimasukkan dalam bentengnya Raja Dzulqarnain, ada yang ketinggalan beberapa itu temannya Ya'juj Ma'juj itu. Akhirnya menurunkan orang Turki. Masya Allah. Tapi dakwah telah masuk ke sana. Dakwah telah masuk ke sana. Sehingga orang Turki masuk Islam semua. Menjadi pejuang-pejuang, menjadi wali-wali Allah. Menjadi penyebar agama di mana-mana. Penulis-penulis kitab orang-orang Turki banyak sekali. Bahkan di Mekah itu banyak ulama yang dari keturunan Turki. Syekh Ali Ridho, Syekh Sulaiman Zuhdi, ulama-ulama zaman dulu di Mekah, keturunan Turki, temannya Ya'juj Ma'juj. Masya Allah. Jadi orang-orang yang tadinya tidak bisa diharapkan kebaikannya, ketika fikir dakwah masuk ke tempat itu, bisa berubah tidak karuan malaikat. Maka saya mulaikan wa ta'ala, ini masa depan kita dan masa depan umat Islam itu saya mulaikan dalam kerja dakwah ini loh malaikat. Ini betul malaikat. Maka syaitan itu usaha bagaimana membuat umat ini lupa dengan sejarah dakwah. Bahwa kemajuan mereka, kemuliaan mereka, pertolongan Allah datang kepada mereka itu ke dalam keadaan ketika mereka ini sibuk dalam dakwah. Pertolongan Allah datang kepada umat Islam pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, sehingga orang kafir semua ditenggelamkan. Kapan itu?
Inni da'autu qaumi lailau wa nahara. Dakwah siang malam telah dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Akhirnya datang pertolongan Allah. Pertolongan Allah datang kepada Bani Israel kapan itu? Ketika usaha dakwah dibuat siang dan malam. Pertolongan Allah datang kepada baginda Nabi dan para sahabat kapan itu? Padahal baginda Nabi ini semulia-mulianya manusia. Keringatnya saja wangi, kencingnya saja obat segala penyakit. Sengganteng-gantengnya manusia di dunia. Tetapi sebelum dakwah itu belum tampak. Barokahnya kepada umat itu belum tampak 100%. Begitu dakwah dibarengi dengan sahabat-sahabatnya, maka berubahlah timur, barat, Persia, Romawi, Mesir. Orang berbondong-bondong masuk Islam. Datang pertolongan Allah kepada umat Islam. Di Jawa ini kapan? Sejarah keemasan umat Islam di Jawa ini kapan? Zaman orang Islam itu sibuk dakwah. Zaman Sunan Ampel dulu. Zaman kemuliaan umat Islam. Sehingga raja-raja Jawa jadi muridnya Sunan Ampel semua. Anak-anaknya jadi ulama-ulama. Ayahnya dedengkot Hindu. Anaknya jadi ulama-ulama. Jadi pejuang-pejuang. Ini sudah mulaikan Allah SWT, pelajaran buat kita ini mulaikan. Pertolongan Allah itu setelah ada kerja dakwah. Maka kita duduk di sini untuk ambil satu keputusan, kita jadikan kerja dakwah ini kerja utama kita sampai akhir hayat kita. Kerja dakwah ini mudah, tidak sulit, semua orang bisa. Semua orang bisa. Tidak sulit. Yang tidak bisa dalam kerja dakwah ini hanya satu orang saja, orang yang tidak mau, cuman itu tok. Semua bisa. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bergerak terus menerus. Dan usaha dakwah ini ada keistimewaan yang lebih besar dari itu semua. Apa itu keistimewaan lebih besar? Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Dengan kerja dakwah ini, kalau dikerjakan dengan cara yang benar, dengan niat yang ikhlas semata-mata karena Allah, maka justru akan terjadi perbaikan kepada diri dai itu sendiri. Dengan kerja dakwah itu iman kita sendiri akan naik. Jadi kerja dakwah ini bukan untuk orang lain sebetulnya. Kerja dakwah itu untuk diri kita sendiri. Supaya iman kita ini jadi kuat. Keyakinan kita kepada Allah jadi kuat. Kalau kita terus istiqomah dalam kerja dakwah. Kalau orang istiqomah dalam kerja dakwah, terus istiqomah, pasti satu saat dia nanti melihat dengan matanya sendiri bagaimana keajaiban pertolongan Allah. Saat itu imannya tambah naik, tambah meningkat. Tapi kalau orang itu tidak pernah berjuang membela agama Allah, maka semulaikan Allah SWT, dia ini tidak pernah melihat keajaiban pertolongan Allah. Ini kemarin ada jamaah dikirim ke Pelausan sana, khususi sama satu orang. Pak, monggo teng masjid, Pak. Oh, Mas, kula niki sakit, mun mboten saged melampah, 7 wulan kula niki mboten saged melampah. Purun sampean kula tambani sampean. Nggih, purun. Tapi nggih syarat lho, Mbah. Syaratnya napa? Metu 3 dina. Bareng kalih kula. Purun. Nggih, Mas. Pun sampean ngadeg. Mboten saged, pun to sampean ngadeg. Langsung ngadeg. Langsung mlaku ning masjid. Masya Allah. Niki senes wali songo, Pak niki, nggih.
Yang biasa niku. Malah dakwah iki cik sak penake dhewe cik udut ae. Kok ya iso mandi to, ngene. Masya Allah. Dakwah ini luar biasa Pak nih. Napa malih nek dakwah sing tenanan kaya napa malih. Bismillahirrahmanirrahim Allah Ta'ala. Dengan dakwah kalau istiqomah syaratnya semulaikan akan dapat pengalaman. Kalau enggak istiqomah enggak dapat pengalaman. Syaratnya dakwah itu dapat pengalaman kalau istiqomah. Ada orang ini mau jaulah, tahu-tahu istrinya berteriak-teriak, Pak, mau kemana? Mau jauh lah, ini waktunya jauh lah. Ini anak kita hilang, saya cari kemana-mana gak ketemu. Maka dia ini bingung ini. Maka istrinya menekan lagi. Penting jauh lah apa penting anak? Katanya dia. Bingung itu ayahnya ini. Penting jauh lah katanya. Katanya ayahnya ini. Diempet-empet penting jauh lah. Karena ini jauh lah sunnah Nabi, perintah Allah. Langsung pergi ke masjid. Jauhlah, bayan, taskil, bentuk jamaah. Setelah itu dia mau kencing, mau sholat isya, tiba-tiba ada orang berteriak-teriak, Pak, ada apa? Ini ada anak kecil di pinggir jalan, ini anaknya siapa ini Pak? Alah anak saya ini. Enggak usah dicari kok balik dewe. Dapat pengalaman malaikat Allah Ta'ala. Kalau orang itu istiqomah dapat pengalaman. Saya ini sudah dakwah lama kok enggak dapat pengalaman, kok enggak istiqomah. Kalau ada waktu dakwah, kalau tidak ada waktu ya tidak dakwah. Nek semangat mangkat, nek gak semangat ya gak usah mangkat. Nek dakwah ngeten niki mboten entuk pengalaman. Umpama entuk pengalaman ya sithik pengalaman ini, mboten iso akeh. Tapi nek wong niku istiqomah, keadaan sakit berangkat, keadaan sulit berangkat, hatinya enggak enak berangkat, nanti dapat pengalaman banyak orang seperti ini. Seperti para sahabat ketika diajak di Badar, sebagian tuh hatinya berat. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Hatinya berat diajak berangkat itu. Tapi sahabat ini punya kebiasaan, punya sifat, walaupun berat tetap berangkat. Ini bedanya kita dengan para sahabat. Jangan dikira sahabat itu orangnya sudah seperti malaikat, enggak pernah berat, itu tidak malaikat. Kadang-kadang juga berat rasanya itu. Tapi walaupun berat tetap berangkat, ini sahabat. Akhirnya dapat pengalaman. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum Anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Orang yang berat tapi berangkat, akhirnya doa di Badar, 1000 malaikat datang. Jadi kalau kita ini sudah berani ambil keputusan, walaupun wabut tapi mangkat, ngudungane mandi Pak. Dungane mandi. Doa-doanya akan mendatangkan para malaikat seperti para sahabat dulu. Kapan doa-doanya menggetarkan langit itu? Ketika datang perintah Allah yang berat dirasakan tapi tetap berangkat. Bagaimana malaikat? Insyaallah kita niat malaikat. Dengan dakwah ini terus istiqomah, nanti dapat pengalaman-pengalaman, imannya akhirnya meningkat. Dengan dakwah ini semulaikan, kalau terus istiqomah, nanti Allah akan memberikan kepada kita kelezatan ibadah. Kelezatan ibadah, kelezatan sholat,
kelezatan zikrullah itu akan kita dapatkan kalau kita ini terus berjuang. Istiqomah dalam dakwah, nanti lama-lama zikirnya jadi lezat. Nah, mulai kan Allah Ta'ala seperti para sahabat berdiri zikir, duduk mengingati Allah, berbaring mengingati Allah, seperti Sayyidina Bilal gebuki setengah mati itu loh, malah bersenang-senang dengan zikir Allah Ahad, Allah Ahad, Allah Ahad, dipentungi itu loh. Lah dipentungi setengah mati ini malah enak-enakan zikir ini Sayyidina Bilal. Kok bisa terjadi seperti itu? Itulah malaikat di antara karunia Allah kepada orang yang senantiasa memikirkan agama Allah dengan niat yang ikhlas, dengan cara yang benar, nanti dikasih kelezatan ibadah. Kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, barang siapa dakwah terus menerus dakwah, dan dalam dakwah ini dia senantiasa ta'alluq kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Syaratnya begini, dakwah dan hatinya senantiasa berharap hanya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan kasih hadiah, 2 hadiah, kata Syekh Junaid Al-Baghdadi. Hadiah pertama, Allah akan berikan kelezatan ibadah. Hadiah yang kedua, Allah jadikan makhluk-makhluknya akan berkhidmat kepada dia. Sebaliknya, kata beliau, kalau orang itu dakwah tapi hatinya itu harapannya kepada makhluk, nanti dihukum dengan 2 hukuman. Pertama kali ibadahnya nggak bisa lezat, ibadah nggak bisa lezat, zikir nggak bisa lezat. Kemudian yang kedua, Allah jadikan makhluk-makhluk itu nggak sayang sama dia, nggak mau berkhidmat sama dia. Maka sunulaikan Allah Ta'ala, maka kita ini jangan marah kalau orang-orang ini, orang kok nggak peduli sama saya tuh ini. Orang ini kok nggak peduli sama saya, nggak mau membantu saya. Itu sebabnya karena dalam hati kita ini masih ada harapan kepada makhluk. Kalau orang itu sudah menafikan makhluk, diputus harapannya kepada makhluk, harapannya hanya kepada Allah, nanti Allah jadikan makhluk-makhluk itu bergerak membantu dia. Ini sudah sunnatullah. Kamu lihat para wali-wali Allah dulu yang hatinya tawajuh betul kepada Allah, senantiasa berzikir kepada Allah, orang-orang berbondong-bondong membantu mereka, berkhidmat kepada mereka. Dan ini semua ada hadisnya sebetulnya, semalekan ini panjang diceritakan. Makanya kalau kita ini ada masalah, kok dalam hati ini ada harapan-harapan kepada makhluk, cepat-cepat istighfar. Karena ini berarti alamat masalah akan panjang. Tapi kalau ada masalah, kok yang ingat pertama itu Allah, hasbunallah, cukup Allah, enggak sama, itu masalah itu enggak akan lama, cepat selesai. Maka kita ini belajar, kata para masyayikh kita, belajar kalau ada masalah itu pertama kali yang diingati Allah. Salat 2 rakaat, doa kepada Allah. Semua masalah datangnya dari Allah, hanya Allah sendiri yang bisa menyelesaikan. Maka kalau dai sudah begini, enggak akan ada masalah yang bisa menghalang-halangi dai, enggak ada yang bisa. Maka Syekh Abdul Wahab ini, Masya Allah, orang yang sangat sayang sama ibunya. Sayang sama ibunya itu. Ketika beliau mau keluar, ibunya marah-marah. Pokoknya kalau kamu keluar sudah enggak saya akui jadi anak kamu. Minggah tawis, jangan ngaku saya jadi ibu. Katanya ibunya Syekh Abdul Wahab. Maka Syekh Abdul Wahab itu diam aja, tawajuh pada Allah. Akhirnya ibunya tanya, kok diam saja? Bagaimana? Pokoknya kalau kamu keluar, saya enggak akui kamu jadi anak.
Kok diam saja? Jawab. Nah, maka Syekh Abdul Wahab, Bu, hati ibu di tangan Allah. Saya akan berdoa kepada Allah supaya ibu itu rela saya keluar. Oh begitu. Oh kalau begitu saya sudah rela, sudah kamu keluar katanya. Masya Allah. Cash. Jadi kalau orang itu ta'aluk kepada Allah, masalah itu selesai sebentar saja. Tapi kita ini mulai kan melihat ibu lupa dengan yang menciptakan ibu, melihat istri lupa dengan yang menciptakan istri, nah, melihat bos lupa dengan yang menciptakan bos kita ini. Maka akhirnya masalahnya nggak selesai-selesai. Maka kita belajar lagi tawakal, mewujudkan sifat tawakal dalam hati kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa tawakal kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Jadi kalau orang itu masih banyak masalah itu berarti apa? Kurang tawakalnya. Kurang tawakal. Sifat-sifat dalam ini akan mendatangkan pertolongan Allah. Kenapa mahalah kita ini enggak berkembang ini? Kenapa? Kurang syukure. Bukan karena Pak Lurah, bukan karena Pak Camat, juga bukan karena teman-teman kita yang males, juga bukan. Karena kita ini kurang syukur. Kalau kita ini syukur betul, Allah akan tambah itu kerja di mahalah kita, di markas kita, di semua tempat. Karena janji Allah pasti, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, Allah akan tambah. Maka jamaah 2,5 jam terbentuk di mahalah kita ini. Kita ini syukur, Masya Allah. Kamu kok tersenyum-senyum terus sih? Dapat gaji apa? Tidak. Dapat apa? Lebih dari itu. Apa? Dapat apa? Baru 2,5 jam. Syukur. Gitu. Ajar. Itu alamat nanti 2,5 jam itu akan maju. Jamaah 3 hari keluar, Masya Allah, syukur. Ketika jamaah 3 hari keluar, pada zaman Syekh Ilyas rahimahullah, Syekh Ilyas itu ditampakkan oleh Allah, dikasih ilham oleh Allah. Dengan jamaah 3 hari ini, agama akan masuk ke London, agama akan menjebol tembok Berlin. Nah, mulaikan wa ta'ala. Kalau dia ini gembira, Masya Allah. Padahal jamaah 3 hari waktu itu belum tertib, ya. Masih wudud semua itu jamaahnya, ya. Begitu pulang oleh Syekh Ilyas ini diciumi semua, ini mujahid besar, ya. Pengorbanan kamu pengorbanan besar katanya, ya. Sehingga jamaah itu malu, pengorbanan apa? Kami wudud tok. Ya. Di Syekh Ilyas itu kayak begitu syukurnya itu semua, kan. Ada orang keluar 3 hari syukurnya setengah mati. Akhirnya jamaah keluar 4 bulan, 40 hari, 1 tahun, seluruh dunia. Ya awake dhewe kurang syukure lho, nggih. Ning agama kurang syukure. Makanya kita bangkitkan kerja ini dengan syukur. I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dakwah dengan syukur, ibadah dengan syukur. Nanti ibadah kita akan meningkat. Taklim dengan syukur, maka ilmu kita akan meningkat. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, usaha agama dengan syukur, maka usaha akan meningkat. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, maka Syekh Abdul Wahab itu kirim surat sama Syekh In'amul Hasan. Syekh, ini orang Pakistan itu sudah saya target habis-habisan. Kepentingan dakwah, kemuliaan dakwah, tapi sudah pancet begitu aja, katanya. Maka kata Syekh In'am, bersyukurlah kamu Abdul Wahab, bersyukurlah kamu. Kalau nanti kamu bersyukur, Allah akan tambah. Maka disyukuri. Kita dikasih ilmu walaupun sedikit, disyukuri.
Karena ini ilmu agama ini walaupun sedikit dibandingkan seluruh ilmu dunia yang ada ini nggak ada apa-apanya. Ilmu yang dipelajari di universitas-universitas sampai buta gitu. Itu dengan ilmu mengenai sholat subuh umpamanya gitu aja, itu lebih mahal ilmu mengenai sholat itu. Karena ini ilmu dari Rasul, ilmu dari langit, ilmu dari Allah. Yang ilmu ini akan kekal abadi manfaatnya sampai di akhirat. Kita ini syukur dapat ilmu agama walaupun sedikit. Kita syukur nanti ilmu kita meningkat. Kita punya teman satu dua kita syukuri, kita sayangi, kita cintai, nanti oleh Allah akan ditambah lagi. Insyaallah kita niat semalekan. Untuk itulah semalekan Allah SWT, bagian dari syukur ini kalau kita tunaikan hak nikmat-nikmat Allah. Bagaimana mensyukuri sholat? Kita sholat dengan sungguh-sungguh. Belum waktunya sudah di masjid. Nah, ini kita tunaikan haknya, adab-adabnya, syarat rukunnya sholat. Maka nanti sholat kita akan meningkat. Seperti Jumat. Jumat itu sholatnya jam 12. Tapi dulu para sahabat habis subuh sudah berangkat ke masjid. Nah, bawa obor. Berangkat ke Jumatan bawa obor. Masya Allah. Ini jadi bentuk syukur tuh kayak begitu. Maka akhirnya ibadahnya meningkat. Mulaikan taklim dengan syukur, Masya Allah. Bagaimana kita tunaikan hak-hak taklim itu? Taklim dengan tawajuh, dengan ta'zim wal ihtiram. Jangan sampai taklim dengan ngantuk, dengan tidur, kurang syukur. Kita tunaikan hak taklim itu. Taklim jam 4, jam 3 sudah datang. Nah, ini menunaikan hak taklim. Ada orang dipanggil oleh presiden, suruh menghadap hari Sabtu, suruh menghadap jam 8 pagi. Tapi jam 7 itu sudah sampai di Jakarta sana, di Istana Merdeka. Jam 7 sudah antri di depan pintu. Padahal itu suruh ngadap jam 8. Nah kok jam 7 sudah datang. Saking nemen-nemeni. Karena dia merasa gembira dipanggil presiden ini. Lah kita ini dipanggil oleh Allah seperti ini. Bagaimana? Subuh jam 4, jam 3 sudah datang. Baru itu menunaikan hak panggilan Allah. Insyaallah kita niat semalekan. Ini ibadah, dakwah juga begitu, kita tunaikan hak dakwah itu semalekan. Senantiasa kita dalam menyiapkan diri untuk berjuang. Seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, "Hei Abu Bakar, saya sudah diizinkan oleh Allah untuk berangkat ke Madinah, hijrah ke Madinah." Maka Abu Bakar mengatakan, "As-suhbah ya Rasulullah. Izinkan saya untuk mengikuti Tuhan ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, "As-suhbah, boleh. Boleh kamu ikut saya." Maka saking gembiranya itu Abu Bakar nangis. "Saya boleh, boleh." Nangis. Setelah itu Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, ini sudah saya siapkan unta 2, 1 untuk saya, 1 untuk Tuhan." Nah, durung diomongi karo Kanjeng Nabi siap. Nah, ini namanya menunaikan hak dakwah. Jangan dakwah buku taklimnya ketinggalan. Dakwah nampaknya ketinggalan, tasnya ketinggalan. Oh, ketinggalan. Ini jenenge ra tenanan iki jenenge. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Bayan hidayah jam 9, datang jam 10. Nah, iki. Ini namanya tidak menunaikan hak dakwah. Ini bagian dari tidak syukur. Akhirnya dakwahnya enggak meningkat.
Insyaallah kita tunaikan hak dakwah ini semua. Dengan kita sungguh-sungguh, setiap amal itu sungguh-sungguh. Banyak orang amal itu banyak, tapi yang menunaikan hak amal itu yang sedikit, sehingga akhirnya orang tidak mendapatkan hakikat amal, kelezatan amal, nur amal tidak didapatkan. Adab-adab dakwah kita jaga. Jangan sampai waktu dakwah menggunjing orang, ngerasani. Kata Maulana Said Khan, omong kosong itu akan menghilangkan cahaya amal. Ini omong kosong. Apalagi kalau ngerasani. Ngerasani ini bukan omong kosong, ini ngomong haram. Maka cahaya amal itu akan hilang. Sehingga kita amal tapi nggak ada cahayanya. Dakwah tidak ada kelezatannya. Tidak bisa menangis pada waktu malam. Tidak ada kerisauan lagi, tidak ada kelezatan lagi. Karena hak-hak dakwah, adab-adabnya dakwah tidak kita jaga. Kalau kita jaga betul adab-adabnya, nanti akan ada rasa itu. Kelezatan dakwah, kelezatan ibadah, kelezatan taklim, kelezatan khidmat. Khidmat itu ada kelezatannya juga. Ada kelezatannya juga. Memulaikan Allah Ta'ala bagaimana ketika Sarah khidmat tamu, istrinya Nabi Ibrahim khidmat. Fabasyarnaha bighulamin alim. Jibril itu memberi kabar gembira kepada ini wanita yang khidmat ini akan dikasih anak yang alim. Masya Allah. Ini wanita bukan Nabi, bukan Rasul, ketemu malaikat Jibril. Kapan? Waktu khidmat. Jadi khidmat itu ada barokahnya yang tinggi juga. Ini semua semulaikan kalau kita ini sungguh-sungguh dalam setiap amal. Nanti kalau kita sungguh-sungguh dalam setiap amal, Masya Allah, Allah akan tampakkan rahasia setiap amal. Pertama kali Allah akan datangkan rasa lezat dalam amal. Kemudian Allah tampakkan rahasia-rahasia amal itu. Nusratullah di dalam amal itu. Nusratullah sebab dakwah, nusratullah sebab taklim, nusratullah sebab ibadah dan doa, nusratullah sebab khidmat. Allah akan tampakkan kalau kita sungguh-sungguh di dalam amal dan kita yakini bahwa amal yang kita kerjakan itu akan mendatangkan pertolongan Allah SWT. Nah, mulaikan Allah SWT. Sayyidina Ali pergi ke pasar membelikan buah delima istrinya Fatimah radhiyallahu taala anha. Mau membeli delima, di tengah jalan tiba-tiba ada pengemis minta uangnya. Maka Sayyidina Ali terpikir, bagaimana ini? Saya kasihkan orang untuk membeli delima buat istri saya. Dipikir, direnungi, dah saya berikan aja. Sedekah itu nolak balak. Sedekah itu akan mendatangkan rahmat Allah. Dan dia pulang tanpa membawa delima. Tiba-tiba ada tamu bawa delima 10. Masya Allah. Maka Sayyidina Ali mengatakan, benar janji Allah. Barang siapa beramal kebaikan diganti dengan 10 oleh Allah. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, dalam waktu amal itu kita ini harus ada harapan kepada Allah. Itulah namanya ihtisab. Bahwa dengan sholat ini akan datang pertolongan Allah. Dengan taklim akan datang pertolongan Allah. Dengan zikir ini akan datang pertolongan Allah. Ini ihtisab. Dengan khidmat nanti akan datang pertolongan Allah. Dengan sedekah akan datang pertolongan Allah. Maka harus memulaikan Allah Subhanahu wa taala kalau kita ada yakin dan ihtisab. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba. Amal itu syaratnya dapat berkah itu dua, malaikat. Ada iman dan ada ihtisab. Yakin kepada Allah, dan yang kedua ada keyakinan bahwa dalam amal ini ada rahasia, ada berkah. Maka akhirnya Allah akan tampakkan barokahnya amal itu.
Begitu juga kalau kita ditaskil untuk berjuang, maka tanamkan dalam hati, dalam perjuangan itu ada nusratullah, sehingga kita berdiri semua. Insyaallah malaikat. Yang niat untuk keluar jalan Allah, silahkan malaikat berdiri. 1 tahun, 4 bulan, 40 hari, silahkan. Silahkan malaikat. Yang mau keluar 4 bulan, 40 hari, tambah masa, sisa masa, monggo sedaya Pak, monggo bismillah, monggo. Taqabbalallah, jazakumullah. Sing pun gadah niat, ampun ngantos diundur-undur. Ini setan niku senengane wong niku nek amal kon mundur. Engko ae, akhirnya sampai mati urung amal. Setan pinter awake. Nek setan niku omong teng sampean, "Kowe aja dakwah." Oh. Ganti sampean bayani. Dakwah ki wajib gak oleh dakwah piye to? Dakwah ki amalane Kanjeng Nabi kok. Ora oleh dakwah ki to piye setan iki. Kleru iki setan. Tapi nek setan niku omong, kowe dakwah iki aja saiki, kapan-kapan. Oh iya. Akhirnya manut karo setan. Gimana? Jadi setan itu untuk merusak orang itu tidak dicegah dari kebaikan, disuruh mundur. Dakwah nanti saja, keluar nanti saja, tahajud nanti saja. Akhirnya sampai subuh, gak tahajud. Puasa nanti saja, sampai akhirnya nggak pernah puasa. Sodakoh nanti saja, akhirnya nggak pernah sodakoh. Dakwah nanti saja, akhirnya nggak keluar jadinya itu. Silakan mulaikan. Yang keluar 4 bulan, 40 hari, 10 hari. Nah, silakan mulaikan, silakan, monggo. Masya Allah. Jumeneng ngidul nih Pak, Masya Allah, gitu. Jumeneng niku ler niku Pak, wetan. Nah, monggo. Pinten dinten mawon Pak, pinten dinten mawon, jumeneng bismillah. Pinten dinten mawon, bismillah. Nggih. Sak kuwate jumeneng, nggih. Taqabbalallah, jazakumullah. Tambah masa, sisa masa, monggo kasih jalan. Insyaallah kita sedaya niat nggih. Sakniki mudzakarah tiga-tiga sekawan-sekawan terus taskil Pak, monggo.